Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Aftarina Pratiwi, NIM T 2018-1043 dari Prodi PAI kelas A1. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis materi kelas 12. Nah, di dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis ini ada beberapa bab. Yang bab pertama sampai keempat itu di semester awal dan bab kelima sampai 8 itu di semester 2. Nah, bab pertama ini judulnya yaitu membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Sebabnya itu ada 7 dan yang pertama itu sifat kesederhanaan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 67 dan yang kedua yaitu kesederhanaan dalam hidup yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 30 dan yang ketiga yaitu ada kisah korun dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 79 sampai 82 dan yang keempat itu ada macam-macam kebajikan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 dan yang kelima yaitu ada bermegah-megah di dunia yang terdapat dalam Quran Surah Al-Maun ayat 1 sampai 7 dan yang keenam di sini ada hadis-hadis tentang larangan-larangan berlebih-lebihan dan menyantuni kaum du'afa dan yang ketujuh ada hadis tentang keutamaan memberi daripada menerima. Nah, bab 2 di sini berjudul berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Di sini ada beberapa bab. Yang pertama yaitu ada macam-macam ujian Allah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan yang kedua yaitu ada keniscayaan ujian dalam hidup yang terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 182. Dan yang ketiga yaitu ada sikap mukmin dalam keadaan apapun. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib dan hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad. Dan yang keempat yaitu ada cobaan bagi orang mukmin. Hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad. Dan bab ketiga yaitu ada menjaga kelestarian lingkungan. Di sini sebabnya pada bab ketiga ini sebabnya ada 5. Yang pertama yaitu kerusakan alam di bumi dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Dan yang kedua yaitu perilaku orang munafik terhadap alam yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Dan yang ketiga yaitu ada ciptaan Allah untuk manusia yang terdapat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Dan yang keempat yaitu ada penciptaan alam dengan benar dan yang terdapat dalam Quran Surah Shad ayat 27 dan yang kelima yaitu menanam tanaman yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Bab keempat di sini menjelaskan tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini sebabnya yaitu ada 5. Yang pertama perintah membaca Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan yang kedua yaitu ada perintah memperhatikan gejala alam yang terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 101 dan yang ketiga yaitu ada fenomena alam sebagai sumber pengetahuan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 dan yang keempat di sini menjelaskan tentang sikap selektif terhadap setiap informasi yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dan yang terakhir ada keutamaan mencari ilmu yang terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda. Dan bab kelima di sini menjelaskan tentang mendakwahkan keramahan Islam. Di sini sebabnya ada 4. Yang pertama kewajiban berdakwah di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 dan yang kedua yaitu ada fase dakwah secara sembunyi-sembunyi yang terdapat dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Yang ketiga yaitu ada fase dakwah secara terang-terangan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hijr yang terdapat dalam ayat 94 sampai 96 dan yang keempat ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keutamaan berdakwah. Yang bab ke-6 di sini ada membudayakan amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini sebabnya ada 4. Yang pertama kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar yang terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan yang kedua yaitu umat terbaik Quran Surah Ali Imran ayat 110 dan yang ketiga ada ancaman bagi yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar yang terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 78 sampai 80 dan yang keempat di sini ada hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id. Bab ketujuh ini menjelaskan tentang membudayakan musyawarah. Di sini bab 7 ini memiliki subbab 4. Yang pertama yaitu ada isyarat berdemokrasi yang terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan yang kedua yaitu ada anjuran bermusyawarah yang terdapat dalam Quran Surah Asy-Syura yang terdapat dalam ayat 38 dan yang ketiga yaitu ada memilih pemimpin yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim dan yang keempat yaitu memilih pemimpin yang amanah yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari.
Nah, bab terakhir yaitu bab 8 menjelaskan tentang berperilaku adil dan jujur. Di sini subbabnya ada 4. Yang pertama, menegakkan keadilan yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10, dan yang kedua yaitu perintah berlaku adil dan jujur yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 sampai 92, dan yang ketiga yaitu ada larangan berkhianat yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 105, dan yang keempat yaitu ada dampak dari sikap jujur dan dusta yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah radhiyallahu anhu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.